Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Zaman sekarang, hidup kita selalu dekat dengan teknologi ya. Setiap hari kita menggunakan smartphone, laptop, dan tablet untuk berbagai kerja, belajar, hingga hiburan. Memang enak sih, tapi ada bahayanya juga loh. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman digital yang mengintai. Contohnya internet, banyak yang pakai buat jahat. Para hacker dan penjahat siber selalu mencari celah untuk mencuri data pribadi kita. Nah, kejahatan di dunia digital ini makin pintar aja. Salah satunya ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang bisa mengunci data kita dan meminta tebusan untuk membukanya kembali. Serem banget, kayak di film-film gitu. Bayangkan kalau data penting kita tiba-tiba terkunci dan kita tidak bisa mengaksesnya. Data kita bisa disandera sama hacker. Mereka akan meminta uang tebusan dalam jumlah besar agar kita bisa mendapatkan kembali data kita. Kalau kita enggak bayar uang tebusan, data kita bisa hilang selamanya. Ini bisa sangat merugikan, terutama jika data tersebut sangat penting bagi kita. Makanya, kita harus paham soal bahaya di dunia digital. Jangan sampai jadi korban. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan belajar tentang cara melindungi diri dari ancaman siber. Kita harus pintar-pintar jaga diri di internet. Menggunakan antivirus, mengatur kata sandi yang kuat, dan selalu memperbarui perangkat lunak adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. Kayak jaga pacar, lebih susah lagi deh. Tapi dengan pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa melindungi diri kita dari ancaman digital. Jadi tetap waspada dan selalu jaga keamanan data kalian. Ya? Coba bayangkan data kamu disandera. Semua file penting yang kamu simpan di komputer tiba-tiba tidak bisa diakses. Ransomware itu kayak preman di dunia digital. Mereka masuk ke komputer kita tanpa izin dan mengunci semua data kita. Dia mengunci data-data penting kita dengan enkripsi yang sangat kuat. Mulai dari foto, video, dokumen, sampai data perusahaan. Semua yang berharga dan penting bagi kita. Pokoknya, yang penting buat kita, dia sandera. Kita jadi tidak bisa mengakses apapun. Cara kerjanya begini. Komputer kita dimasuki sama malware. Malware ini bisa masuk lewat email, download file, atau bahkan USB drive. Malware ini yang jadi kaki tangan ransomware. Dia yang membuka jalan bagi ransomware untuk masuk dan mengunci data kita. Nah, si ransomware ini bakal acak-acak data-data kita. Semua file kita dienkripsi sehingga tidak bisa dibuka lagi. Jadi data kita nggak bisa dibuka lagi deh. Terus kita diancam. Kita akan menerima pesan yang meminta tebusan. Disuruh bayar uang tebusan kalau mau data kita balik. Biasanya tebusannya pakai Bitcoin. Susah dilacak loh. Bitcoin dipilih karena transaksinya anonim dan sulit dilacak oleh pihak berwenang. Untuk melindungi diri dari ransomware, penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak keamanan dan berhati-hati saat membuka email atau mengunduh file. Backup data secara rutin juga sangat disarankan. Tinggi info project to come to it. Kitchubsen menurut kan diseringen ransomware tetap banget. Ransomware ini pintar banget menyamar. Kadang dia nyamar jadi email penting atau link download yang kita kira aman. Sekali klik jebakan Batman, komputer kita langsung kena virus. Ada juga yang nyebar lewat flash disk atau jaringan wifi umum. Pokoknya mereka selalu cari celah buat masuk ke sistem kita. Waspadalah, waspadalah. Makanya jangan asal buka email atau klik link. Pastikan dulu sumbernya terpercaya. Jangan kayak mantan, gampang banget percaya sama gombalan. Tenang guys, kita nggak boleh takut. Ransomware memang menakutkan, tapi kita bisa menghadapinya dengan tenang dan percaya diri. Ada kok cara jitu buat ngalahin ransomware. Kita hanya perlu mengikuti beberapa langkah sederhana untuk melindungi data kita. Gampang banget, kayak bikin mie instan. Langkah-langkah ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan yang tidak terlalu paham teknologi sekalipun. Pertama, backup data secara rutin. Ini adalah langkah paling dasar tapi sangat penting. Simpan di tempat yang aman, kayak hard disk eksternal atau cloud storage. Dengan begitu, data kita akan tetap aman meskipun komputer kita terkena ransomware. Jadi, kalau kena ransomware, kita masih punya salinannya. Kita bisa dengan mudah memulihkan data kita tanpa harus membayar tebusan. Kedua, selalu update software dan sistem operasi. Update ini sangat penting karena biasanya mengandung perbaikan keamanan. Update ini biasanya ada perbaikan keamanan buat mencegah serangan ransomware.
Dengan selalu mengupdate software, kita bisa menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh ransomware. Kayak kita, perlu upgrade diri biar nggak ketinggalan zaman. Terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi adalah kunci untuk tetap aman di dunia digital. Ketiga, pasang antivirus yang terpercaya. Antivirus ini akan membantu kita mendeteksi dan menghapus malware sebelum mereka bisa merusak sistem kita. Antivirus ini kayak bodyguard digital kita. Dia akan selalu siap siaga melindungi komputer kita dari serangan malware. Dia bakal ngelindungin komputer kita dari serangan malware. Dengan antivirus yang selalu up to date, kita bisa merasa lebih aman saat menggunakan komputer. Terakhir, dan yang paling penting, selalu waspada. Kesadaran dan kewaspadaan adalah pertahanan terbaik kita. Jangan sembarangan klik link, buka email, atau download file dari sumber yang nggak jelas. Selalu periksa kembali sumber informasi sebelum mengambil tindakan. Selain itu, gunakan autentikasi multifaktor untuk menambah lapisan keamanan. Ini akan membuat akun kita lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ikuti juga pelatihan dan seminar tentang keamanan siber. Pengetahuan adalah kekuatan, dan semakin banyak kita tahu, semakin baik kita bisa melindungi diri. Bagikan juga tips keamanan ini dengan teman dan keluarga. Semakin banyak orang yang tahu cara melindungi diri, semakin aman kita semua. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa merasa lebih tenang dan aman saat menggunakan teknologi. Ingat, keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan sama serangan ransomware Lockbit. Gila, perusahaan besar jadi korbannya. Data-data penting mereka disandera sama hacker. Lockbit ini termasuk jenis ransomware yang berbahaya. Dia bisa mengacak-acak data dengan cepat dan minta tebusan yang fantastis. Bayangin, perusahaan bisa rugi besar. Serangan ini jadi pelajaran buat kita semua. Keamanan digital itu penting banget, guys. Jangan sampai kita lengah dan jadi korban selanjutnya. Password itu kayak kunci rumah. Kalau kuncinya gampang, maling juga gampang masuk. Sama kayak password, kalau gampang ditebak, hacker bisa dengan mudah masuk ke akun kita. Gunakan password yang kuat dan unik. Kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai tanggal lahir atau nama pacar, gampang ditebak. Dan ingat, jangan pakai password yang sama untuk semua akun. Kalau satu akun kebobol, yang lain bisa ikutan kena. Bahaya. Bagian 7, bahaya link dan file mencurigakan. Hati-hati jebakan Batman. Ransomware sering nyebar lewat link dan file mencurigakan. Kayak link yang ngasih hadiah gratis atau file download ilegal. Jangan gampang tergiur, guys. Pastikan selalu cek dulu sumbernya. Kalau nggak yakin, mending jangan diklik. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Buat ngelawan ransomware, kita butuh gerakan bersama. Edukasi dan kesadaran tentang keamanan digital harus ditingkatkan. Pemerintah, perusahaan, dan individu harus bersatu. Kayak Avengers gitu deh. Saling melindungi dan berbagi informasi. Kejahatan digital terus berkembang, makin canggih dan susah ditebak. Tapi tenang aja, teknologi cybersecurity juga nggak mau kalah. Bakal banyak inovasi dan solusi baru buat ngelindungin kita dari serangan digital. Kita harus optimis dan terus belajar. Intinya guys, kita harus lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita jadi korban kejahatan digital. Selalu ingat tips-tips tadi ya. Backup data, update software, pasang antivirus, dan waspada terhadap link dan file mencurigakan. Yuk, kita jaga diri dan data kita di dunia digital.